Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan, kegiatan wawancara, kepada guru SD atau salah satu guru SD untuk memenuhi tugas saya, yaitu tugas, dalam mata kuliah pendidikan karakter. Saya Aulia Lesti Agista dari kelas 2024D dengan NIM 24111744130. Nah, jadi saya di sini akan mewawancarai Bapak dengan beberapa pertanyaan. Kebetulan di sini saya ada 4 pertanyaan. Yang pertama yaitu kegiatan atau metode apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menanamkan nilai-nilai karakter pada siswa yang Bapak ajar? Ya, terima kasih Mbak Agus untuk pertanyaannya. Untuk metode yang saya lakukan ya di sekolah ya itu ada banyak yang yang apa itu yang dipraktekkan. Ini coba saya utarakan yang sebagian saja ya, nanti biar nanti mudah ya kita untuk mengambil apa yang mengambil apa hikmah yang apa itu kamu tanyakan kepada kami ya, kepada saya. Nah, untuk metode itu nanti hasilnya banyak ya. Untuk metode pembelajaran untuk membentuk karakter suatu siswa itu nanti tergantung sesuai dengan kebutuhan siswa sekolah masing-masing ya. Sekolah itu mungkin kan antaranya sekolah satu dengan yang lain itu memang ada perbedaan mungkin dari SDM dari anaknya ya, itu juga berpengaruh. Berhubung untuk di SD yang saya ampu, ya kebetulan saya mengampu di Mapel PAI ya, Pendidikan Agama Islam. Di situ juga ada pembiasaan yang di situ untuk menanamkan karakter siswa biar terbentuk menjadi karakter siswa-siswi yang baik. Dan saya memakai metode nasihat ya, nasihat. Nah, metode nasihat ini dapat menggugah perasaan peserta didik dengan memerintah, melarang, atau menganjurkan pada siswa-siswi untuk tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan memotivasi dia untuk selalu mengingatkan ya. Anak kecil itu memang berbeda ya, kalau nanti kita itu sudah mengajar untuk siswa SMP atau SMA, itu mungkin kalau SMP SMA itu untuk daya nalarnya itu sudah apa ya, sudah bisa diajak interaksi secara dewasa mungkin ya, secara dewasa itu bisa. Kalau anak SD itu perlu bimbingan mungkin, perlu bimbingan, perlu nasihat, banyak nasihatnya ketimbang apa itu nanti untuk praktek juga penting, tapi yang paling penting untuk fondasi dasar anak SD itu adalah kita itu harus sering-sering menasehati apa itu siswa-siswi kita supaya menjadi baik. Yaitu metode nasihat juga saya praktekkan untuk yaitu metode kooperatif, yaitu metode yang menekan pada interaksi sosial antar siswa ya, untuk mendukung perkembangan karakter tersebut. Jadi di samping nasihat juga berinteraksi dengan siswa itu sangat penting. Karena apa? Dengan kita selalu berinteraksi dengan siswa kan bisa menilai karakter seorang anak itu gini, si A itu gini, si B itu gini, si C itu gini. Jadi kita itu nanti bisa mengarahkan dia itu cocoknya diarahkan dengan metode apa, diarahkan dengan apa itu cara yang bagaimana. Itu dia setiap siswa-siswi ya mempunyai karakter yang beda juga ya, apalagi ada yang di situ ada kurikulum merdeka yang kita pakai pada saat ini. Itu juga yang menitik beratkan pada penanaman karakter juga, karena di situ ada P5 juga ya kan, ada P5 itu nanti kalau untuk membuat P5 juga bekerja sama antara guru satu dengan guru yang lain. Itu ada yang saya gunakan, ada metode nasihat
metode kooperatif tersebut. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. apa sih atau apa aja sih tantangan terbesar yang mungkin Bapak hadapi pada saat, upaya atau membentuk karakter siswa tersebut? Untuk tantangan yang saya hadapi, yang kami hadapi itu nanti juga bermacam-macam ya, ya Mbak ya. Mungkin dari sisi intern dari pengajar sendiri mungkin juga ada problem ya. Ada problem, tidak semuanya pengajar itu kadang itu tidak sepemahaman atau sepemikiran kita, terutama pada mapel yang saya ampuh, yaitu mapel PKI. Itu kadang ini yang problem yang dari intern dulu ya. Intern dalam artian ini dari pengajar juga ya. Dari pengajar itu mungkin ada suatu problem yaitu kadang semuanya itu mendukung, tapi terkadang itu yang terlibat langsung untuk membentuk karakter siswa, atau dengan kata lain itu dalam kegiatan pembiasaan, itu mungkin yang loyalitasnya mungkin ada yang kurang ya. Iya, ada satu dua yang loyalitasnya itu ada, tapi kan tidak semuanya guru itu mempunyai loyalitas yang sama antara satu dengan yang lain. Itu yang satu mungkin problem dari intern kita, intern pengajar ya. Untuk problem selanjutnya itu adalah siswa-siswi itu tergantung dengan lingkungan yang ada di rumah. Itu sangat berpengaruh juga ya, kalau suatu misal kalau di lingkungan keluarga, di lingkungan sosialnya, atau di tetangga dan sebagainya itu semisal agamanya itu lebih kuat, agamis lebih kuat, dan itu juga berpengaruh. Untuk pembiasaan yang ada di sekolah untuk membentuk karakter siswa itu juga mudah. Siswa itu juga mudah. Misal di situ ada pembiasaan sholat duha, ada asmaul husna, ada hal-hal pendek, itu sebagian itu kalau lingkungan di rumahnya itu mendukung, itu anak itu juga mudah untuk dibiasakan seperti itu. Kalau nanti kok di lingkungan rumahnya itu sudah tidak terkondisi, atau di lingkungan rumahnya itu agama saja itu tidak tidak dititik beratkan, itu juga menjadi problem. Ketika di sekolah itu untuk pembiasaan itu juga melalui proses yang lama juga, tidak instan ya, harus sabar untuk untuk bisa menjalankan atau menanamkan karakter siswa seperti dibiasakan untuk sholat duha, bacaan asmaul husna, surat pendek. Itu kalau itu tantangan yang ada, mungkin ada tantangan yang dari intern, dari kita juga, dari pengajar juga, ada tantangan dari siswa. Kalau siswa itu juga begitu, kalau siswa itu nanti kok ya mohon maaf kalau mungkin dari menengah ke bawah, di lingkungannya itu nanti nggak terkondisikan antaranya keagamaannya itu nggak bisa mensupport dengan baik ya, di sekolah itu ya juga sulit juga untuk menanamkan sebuah karakter, terutama yang saya ambil yaitu di bidang keagamaan, yaitu pendidikan agama Islam. Lalu selanjutnya, sebuah pencapaian atau keberhasilan apa yang menurut Bapak itu termasuk pencapaian terbesar dalam upaya membentuk karakter siswa? Yang pencapaian yang selama ini saya capai di sekolah yang saya ampuh sekarang ya mungkin dikatakan besar ya belum. Karena apa? Karena ya mohon maaf untuk untuk di lembaga yang ini memang saya dikatakan baru ya, di lembaga yang terakhir ini, yang di IDN Tambak Roma ini, yang termasuk baru juga, yang dulu di swasta, sekarang pindah di negeri. Yaitu untuk pencapaian
yang saya capai di sekolah yang negeri ini mungkin belum begitu besar ya, belum begitu besar karena juga baru juga yang ada di sekolah ini, tapi sudah ada mungkin yang bisa dikatakan pencapaian atau tidak ya ini. Jadi itu untuk anak-anak atau siswa-siswi setelah saya masuk di situ ya, dengan adanya pembiasaan terutama untuk kegiatan-kegiatan keagamaan seperti baca Asmaul Husna, sholat duha, bacaan sholat pendek, hafal sholat pendek itu mulai agak tertata di sana. Tertata, sudah agak terbiasa mungkin dengan adanya bergulirnya waktu, berjalannya waktu. Insya Allah nanti untuk pencapaian mungkin lebih baik daripada yang dicapai pada saat ini. Seperti ini itu siswa-siswi juga masih perlu banyak bimbingan untuk pencapaiannya, yaitu baru terbiasa untuk sholat duha, itu sebagian kecil Asmaul Husna sudah lancar, bacaan sholat sudah mulai lancar juga. Itu mungkin itu sementara pencapaian yang saya capai di lembaga saat ini. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Pak, bagaimana Bapak itu bekerja sama dengan orang tua dan pihak sekolah untuk membentuk karakter siswa tersebut? Untuk membentuk karakter siswa tersebut yang melibatkan oleh orang tua, untuk sekolah yang saya ampu itu ada agenda tahunan ya, ada agenda tahunan 1 tahun 2 kali atau 3 kali, yang sering itu 2 kali. Kalau nanti lebih dari 2 kali itu sesuai dengan kondisi ya, kondisi nanti kalau ada urgent yang melibatkan wali murid, maka kita undang wali murid itu. Ya di situ wali murid itu kita undang. Nah, di situ ada wali murid, guru, dan kepala sekolah, dan ada komite juga. Di situ komite juga itu nanti kita beri wawasan ya, kita tentang program-program sekolah yang berbasis untuk menanamkan karakter itu, dan minta tolong kepada para orang tua untuk mengawal siswa-siswi ya, yang ada di rumah. Semisal di sekolah itu ada program hafal sholat pendek, nah itu nanti kita bekerja sama dengan orang tua untuk mengawal siswa-siswi di rumah. Apabila nanti ada tugas untuk menghafal surat ini, nanti bisa didampingi, atau kalau tidak bisa mendampingi bisa diarahkan ke lembaga-lembaga yang di situ bisa menambah wawasan keagamaan seperti di TPA, di mushola atau di masjid. Itu antara komite, kepala sekolah, dan orang tua itu nanti saling berkesinambungan, saling bekerja sama untuk saling mengawasi. Di sekolah juga diawasi, di rumah juga diawasi. Diawasi siapa? Diawasi oleh orang tua. Makanya ada agenda setiap tahun itu pertemuan wali murid minimal 2 kali, bisa lebih ya, bisa lebih. Nah, itu nanti salah satunya apa? Nanti menginformasikan informasi itu terkait tentang sekolah atau terkait tentang pencapaian siswa, dan diajak bekerja sama untuk bagaimana siswa itu nanti menjadi lebih baik sesuai aturan yang ada di sekolah. Terima kasih Bapak atas jawaban-jawabannya. Semoga dengan jawaban-jawaban ini kita bisa mengambil hikmahnya, bisa mengambil pelajarannya juga, dan mohon maaf atas waktunya. Ya, saya juga terima kasih atas pertanyaan-pertanyaan Mbak Agis lontarkan. Apabila nanti ada jawaban-jawaban dari saya kok kurang memuaskan, jawaban-jawaban dari salah ya, saya juga mohon maaf. Itulah jawaban yang
bisa saya sampaikan kepada Mbak Agis. Dan sekali lagi apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Itulah, kegiatan wawancara saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.